Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, greetings teman-teman. Welcome to my notes di case study tentang manajemen operasi. Ya, teman-teman, manajemen operasi memang adalah salah satu core dari ilmu manajemen ya, manajemen science yang mungkin agak-agak sulit. Nah, kita akan deep down ya. Kita akan coba pelan-pelan, teman-teman. Kita mulai dari studi kasusnya ya. Saya harap teman-teman sudah at least membaca studi kasusnya. Ini adalah gambaran tentang koordinat dari titik-titik lokasi ya. Nanti kita akan bertugas mencari di mana sih sebenarnya lokasi akan kita buat atau menjadi tempat yang paling ideal nih. Ini memang salah satu item di bidang manajemen operasi yang ya di bidang logistik ya terutama. Baik, kita akan mulai dari key konsep-konsep dulu ya. Konsep pertama adalah perencanaan lokasi. Perencanaan lokasi merupakan proses, teman-teman ya, untuk menentukan lokasi terbaik. Ya, bisa jadi lokasi untuk mendirikan gudang, pabrik, atau pusat distribusi. Nah, di dalam konsep ini, yang perlu kita pahami adalah bagaimana lokasi itu akan mempengaruhi biaya, terutama biaya transportasi, biaya layanan, dan efisiensi dari logistik. Dan ini challenging banget ya di Indonesia, karena di Indonesia kan selain tempatnya yang berpencar-pencar, sebenarnya Indonesia juga mempunyai jangkauan area yang sangat luas, sangat panjang, sehingga ya ini challenging. Lokasi terbaik bukan hanya yang terdekat secara fisik, tapi menghasilkan total biaya yang paling kecil. Nah ini ya yang perlu teman-teman camkan ya, bahwa itu nggak mesti dekat, tetapi yang paling paling minim biayanya. Kemudian konsep berikutnya adalah metode titik berat. Nah ini adalah metode yang kita gunakan nanti untuk menyelesaikan masalah studi kasus. Digunakan untuk menghitung titik ideal, yaitu titik ideal pusat distribusi berdasarkan koordinat lokasi, pelanggan, dan permintaan. Konsep ini adalah konsep yang menentukan titik berat sama dengan rata-rata tertimbang dari lokasi pelanggan. Jadi kalau misalkan kita punya pelanggan dari berbagai tempat, maka rata-rata tertimbang dari berbagai tempat tersebut adalah titik berat atau titik yang paling ideal untuk kita meletakkan pusat distribusi kita. Nah, tujuannya ya pasti mengurangi biaya ya, dalam konteks ini ada konteks bisnis terutama ini terkait dengan biaya. Oke, konsep berikutnya yang nggak kalah sulit yaitu adalah konsep rantai pasok atau uh, value chain ya. Fokusnya adalah pada efisiensi aliran barang dari produsen ke pusat distribusi hingga ke konsumen. Konsep ini mempelajari tentang lokasi distribusi harus mempercepat waktu pengiriman, tetapi menurunkan biaya logistik. Pusat distribusi yang strategis adalah komponen penting untuk daya saing perusahaan. Ya, kalaupun dia itu sifatnya adalah services, maka peranan distribusi ini juga menjadi penting ya. Baik, kita akan deep down terhadap studi kasusnya. Kita akan menggunakan titik koordinat lokasi perusahaan. Konsep yang digunakan adalah titik berat atau centroid method atau center of gravity. Kita akan menghitung koordinat X dan Y pusat distribusi menggunakan rata-rata tertimbang terhadap jumlah unit. Rumusnya misalkan X pusat adalah jumlah XI dikali QI dibagi dengan jumlah QI. XI dan YI itu adalah koordinat masing-masing pelanggan. Sedangkan QI adalah jumlah unit dari pelanggan tersebut. Nah, masing-masing itu nanti kita akan menghitung X pusat dan Y pusat berdasarkan rumus ini. Hasilnya, nah dari tabel tadi yang di awal, ya tabel
di awal ini, teman-teman. Di sini kan ada angkanya ya, koordinat X dan Y. Nah, kita akan memasukkannya ke dalam rumus ini menjadi berikut. Nah, dari sini kita akan mengetahui bahwa koordinat X-nya nanti di titik 86,67 dan Y-nya di 96,67. Nah, ini adalah setidaknya jawaban yang pertama ya, teman. Nah, kemudian belum selesai, lokasi pusat distribusi yang menghasilkan total biaya transportasi terendahnya juga harus dicari. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan cara yang pertama adalah titik lokasi pelanggan, yaitu adalah koordinat dan unitnya. Kemudian ada titik lokasi kandidat pusat distribusi. Jadi ada 3 tadi ya, Surabaya, Semarang, dan Cikarang. Nah, rumus yang pertama digunakan adalah rumus jarak Euclidean atau untuk tiap pelanggan ke pusat, yaitu DI sama dengan akar dari XI dikurang X pusat dikuadratkan ditambah YI dikurang Y pusat dikuadratkan. Nah, ini nanti dihitung masing-masing ini ya. Kemudian yang kedua adalah rumus total biaya transportasi relatif. Jarak dikali unit. Di mana total biaya transportasi adalah sigma atau penjumlahan dari jumlah unit dari pelanggan ke I dikalikan dengan jarak dari pusat ke pelanggan ke I. Ini adalah dua rumus yang nanti akan kita deploy di dalam menentukan apakah kita membangun di Semarang, di Surabaya, atau di Cikarang. Nah, langkah-langkahnya seperti ini ya. Yang pertama adalah menghitung jarak dulu, baru kalikan jarak dengan jumlah unit, kemudian jumlahkan seluruh biaya, dan yang terakhir adalah lokasi dengan biaya terkecil adalah lokasi yang terbaik. Ingat tadi ya konsepnya ya. Jarak dekat itu tidak terlalu diperhitungkan, yang penting adalah lokasinya dengan biaya yang paling kecil. Baik, ini secara hitungan secara matematisnya berikut. Kita lihat dari lokasi EFG atau tadi EFG itu Surabaya, Semarang, Cikarang. Kita akan dapat hasil bahwa lokasi yang paling murah biayanya adalah lokasi F, yaitu sebanyak 342. Ini adalah lokasi yang paling murah. Jadi jawaban untuk yang keduanya adalah 342. Oke. Sampai di sini teman-teman adalah penjelasannya. Walaupun penjelasannya sedikit matematis, teman-teman harus memperkaya analisisnya dengan menggunakan konsep-konsep yang sebelumnya telah saya bahas. Kemudian dianalisis teman-teman. Angka-angka ini, misalkan 86,67, 96,67 ini tidak ada artinya tanpa analisis. Maksud dari 86,67 dan maksud dari 96,67 seperti apa? Disesuaikan dengan konteks yang konsep yang teman-teman pahami. Bisa jadi teman-teman mengartikannya dengan hal yang berbeda. Sedangkan kalau yang ini sebenarnya analisisnya gampang ya. Analisisnya adalah biaya yang paling kecil. Biaya yang paling kecilnya adalah di lokasi F. Kenapa dia biaya yang paling kecil? Karena ya kalau kita lihat dari struktur ininya ya, D ini adalah rumus Euclidean ya. Nah, Euclidean itu mempengaruhi biaya, teman-teman. Jika rata-rata Euclideannya itu rendah, maka kemungkinan besar dia akan menjadi favorit. Terutama jika biayanya besar dan jarak Euclideannya itu kecil. Oke, teman-teman, berikut adalah filosofi yang kita bisa gunakan di studi kasus ini, yaitu dari Galileo Galilei, di mana beliau mengatakan, measure what is measurable and make measurable what is not. Artinya apa sih nih? Maksudnya adalah dalam konteks ini, lokasi terbaik itu bukan dipilih berdasarkan asumsi, tetapi dihitung dengan menggunakan logika, jarak, dan volume,
sehingga menghasilkan biaya yang paling kecil. Jadi justifikasinya adalah biaya. Baik, teman-teman, saya kira ini saja yang bisa kita bahas di pertemuan case study kali ini. Karena high hitungan tinggi, jadi mungkin pembahasannya tidak terlalu banyak. Terima kasih atas atensinya teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.